Anak angkat apakah dapat warisan atau tidak? Jadi warisan itu saudara rukunnya 3. Ada waris yang memberi waris. Ini ada syaratnya. Ada muwaris, ada waris. Waris itu ahli waris. Ada muwaris, pemberi waris. Namanya pewaris. Ada ahli waris, ada pewaris. Apa ahli waris? Apa ahli waris? Yang mendapat warisan. Apa pewaris? Yang memberikan warisan. Siapa yang kalau khutbah bilang begini, Rasulullah bersabda al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi ulama ngasih warisan sama Nabi. Benar apa salah dia? Ngaco namanya, enggak ngaji. Ahli waris. Nabi itu warisnya ilmu, bukan ulama yang ngasih Nabi. Pewaris. Siapa tuh yang khutbah tuh kemarin begitu tuh? Udah benar itu. Ngaji yang bener lah. Jangan asal-asalan. Islam ini jangan diacak-acak. Ada ahli waris mendapatkan warisan. Ulama ahli waris Nabi. Nabi pewaris ulama, pemberi warisan. Begitu. Jadi kita harus paham. Ada mal, harta. Nah, ahli waris ini saudara jumlahnya ada 25 calon ahli waris. Kan lama ya Mas. Ada 25 calon tuh bahasa Betawinya kembang. Kembang tuh bisa rontok sebelum jadi bu. Yang laki-laki 15, yang perempuan 10. Saya enggak mau jabarin biar cepat, kan nggak tahu pikir 5 menit. Dari 25 ini kagak ada namanya anak angkat. Enggak. Bahasa Arabnya tabani. Tabani bahasa Indonesianya adopsi. Bahasa kampungnya anak angkat. Anak angkat tidak dapat warisan. Kecuali ahli waris anak angkatnya. Baru bisa dapat. Masuk pada kelompok ahli waris. Seperti saya ponakan Baba Pian. Ponakannya saya anak angkat beliau. Umpamanya saya anak angkat beliau. Beliau nggak ada ahli waris lagi kecuali saya. Nah, saya ini walaupun anak angkat dapat warisan, tapi bukan karena anak angkat, karena ahli waris. Anak angkat nggak ada warisan. Oleh karena itu bagus pertanyaan ini, penting untuk dijawab. Jadi bagaimana ini anak angkat ini? Sebetulnya panjang kalau ngurusin anak angkatnya. Bagaimana wudunya? Aduh panjang banget dah. Nyangkut di otak saya kalau ditanya begini-begini. Jadi bagaimana karena nggak dapat warisan? Nggak bijak dong. Islam nggak begitu. Islam itu agama yang solutif. Selalu ada solusi dalam setiap problem. Karena dalam rumus Islam di mana ada gembok selalu ada kunci. Bagaimana ini anak angkat? Maka kalau di antara yang hadir punya anak angkat, bukan anak kandung kita, bagaimana ini? Wes ngomongin nikahinnya bagaimana, wudu bagaimana, ntar itu ya biar nggak panjang. Bagaimana mumpung masih hidup kita kasih sebagai hibah. Tulis akte hibah, bikin di KUA. Akte hibah dikasih mumpung masih hidup. Jangan nunggu modal kitanya. Jangan nunggu mati dulu kitanya. Kagak ada jatahnya di agama. Mumpung masih hidup kasih. Nih rumah buat sini. Kasih sertifikat nama dia. Mumpung masih hidup. Jadi kalau digugat ahli waris udah rapi. Ini udah namanya kita bijak. Maka orang yang punya anak angkat, saya sering kepada teman-teman jamaah itu, bila Anda ngangkat anak, tolong nanya sama kiai di kampungnya, aturannya bagaimana, ininya bagaimana, supaya jangan nangis di kubur. Betapa ada orang angkat anak,
hartanya banyak, hektaran, dia wafat, anak angkat nggak dapat apa-apa. Saya yang nyebokin Pak Ustaz, saya yang mandiin, saya ini. Ya bagaimana? Uang di kitabnya nggak ada, itu mentersali waris. Kalau mau bagi Anda, ya Anda dapat karena dibagi dia. Karena nggak ada datanya dalam Al-Quran. Begitu. Waduh, ini kejam. Kagak, yang kejam yang angkat anak tidak ngaji. Itu yang kejam, jangan nyalain agama. Bapak angkat Anda nggak ngaji. Biar tahu, jangan kita ngomongin ini. Nanti udah wafat, anak angkat secara warisan dia dapat. Solusinya, mumpung masih hidup, kasih ono tanah yang ada di Green Lake yang ada 2 hektar. Iya, jangan diambil punya orang. Itu tanah yang di Green Lake yang 2 hektar itu saya hibahkan untuk anak angkat saya. Notariskan, kasih, dah aman. Begitu namanya benar bapak angkat dan ibu angkat. Begitu caranya. Kalau warisan mau nggak ada, tapi Islam tuh nggak pernah mati solusi. Selalu ada solusi.